Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tubagus Mahendra Kusuma, SE MSI, dengan NIDN 0828118608, dengan NUPTK 74606466513013. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di ITB Stikom Bali di bawah Fakultas Bisnis dan Vokasi di Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemasaran digital dengan kode BD 233503 dengan beban studi 4 SKS untuk semester 2. Mata kuliah ini termasuk dalam kategori mata kuliah wajib prodi. Adapun CPMK, capaian mata kuliah pemasaran digital adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip pemasaran digital, termasuk strategi dan teknik yang digunakan dengan pemahaman yang mendalam dan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana setiap strategi dan teknik berfungsi dalam dunia pemasaran digital. Mahasiswa mampu merancang kampanye pemasaran digital yang efektif, memastikan strategi yang digunakan sesuai dengan target audiens, dan menghasilkan interaksi yang optimal dengan audiens tersebut dalam dunia pemasaran digital. Berikutnya, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital secara strategis, memanfaatkan hasil analisis data dengan tepat untuk menginformasikan keputusan dan mengembangkan pendekatan yang efektif dan sesuai untuk pencapaian tujuan pemasaran dalam dunia digital yang dinamis. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme dengan jumlah pertemuan total 16 kali. Adapun yang menjadi referensi adalah buku pemasaran digital Budianto dengan judul Panduan Praktis untuk Praktisi dan Akademisi Yogyakarta, Gajah Mada University Press 2021, H. Firdaus, Strategi Digital Marketing untuk UKM di Indonesia, Jakarta Alex Media Komputindo 2020, N. Adrianto, Teknik SEO, Panduan Praktis Meningkatkan Peringkat Website, Jakarta Alex Media Komputindo 2021, Y. Setiawan, Pemasaran Digital untuk Pemula, Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2020, Decoding Academy, Belajar Dasar-Dasar Digital Marketing. Kemudian Circlo, E-Commerce Solution for Indonesian Business, tahun 2024. Kemudian pemaparan dalam video ini akan meliputi metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada sesi delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta materi pembelajaran. Selanjutnya, pada sesi interaction, interaksi akan dirancang untuk membangun pemahaman aktif, diskusi, dan koneksi dengan dunia digital. Mahasiswa akan diajak berdiskusi secara aktif mengenai permasalahan nyata yang ada di sekitar mereka. Dalam sesi asesmen atau penilaian akan diberikan beberapa latihan di kelas dan siswa akan diminta untuk mengerjakan langsung serta tugas pada e-learning untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Untuk berikutnya, saya akan memberikan cuplikan mengenai kegiatan pembelajaran di kelas pada mata kuliah yang saya ampu. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Nah, kita bertemu di pertemuan 10 kali ini ya. Sebelumnya di pertemuan 9 kita sudah bertemu. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan 10 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang analisis data dalam pemasaran digital. Oke. Di pertemuan 9 kita sempat membahas tentang influencer marketing.
Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 10, saya ada review sebentar untuk pertemuan 9. Ya. Masih ingat materi pertemuan 9 ya? Influencer marketing ya? Masih ingat. Jadi, ada nggak yang masih ingat kenapa sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang utamanya bergerak dalam bidang digital itu memerlukan influencer marketing? Oke, Pram ya? Ya, Mas. Apa Pram? Kalau untuk saya itu kenapa memang diperlukan karena dengan influencer itu marketingnya bisa untuk membangun brand awareness kepada seluruh masyarakat. Jadi dengan menggunakan konten-konten dari influencer itu, jadi bisa untuk mengenalkan produk dari perusahaan. Terima kasih Pramus. Ya itu tadi ya kenapa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital perlu influencer marketing. Itu untuk membantu brand awareness untuk produknya itu sendiri dan untuk mencakup kalangan-kalangan yang sesuai dengan atau followers dari influencer tersebut. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan 10 tentang analisis data dalam pemasaran digital. Oke. Pertemuan 10 kita akan bahas tentang analisis data dalam pemasaran digital. Nah, nyambung dengan pertemuan 10 ini, kemarin juga teman-teman mempelajari tentang tipe-tipe influencer kan? Betul ya? Nah, untuk influencer yang jumlahnya itu antara 10.000 followers itu termasuk influencer tipe apa? Ada yang masih ingat? Ya? Itu termasuk micro-influencer. Oke, ya. Micro-influencer itu untuk membranding produk-produk yang niche market. Artinya produknya itu memang khusus dan konsumennya tertentu. Nah, bagaimana kita mengetahui sebuah produk itu adalah produk yang niche market? Itu berdasarkan data yang telah dimiliki oleh perusahaan. Sebelum kita ke materi, pernahkah teman-teman itu membeli sesuatu secara online karena melihat iklan yang muncul atau pop-up iklan yang muncul di media sosial teman-teman? Pernah. Nah, seperti ini misalkan Shopee 77 atau Mega Electronic Sale 77. Iklan ini akan menyesuaikan dengan apa yang sering atau histori dari pencarian teman-teman di media sosial tersebut atau di platform e-commerce tersebut. Nah, pertanyaan berikut yang muncul adalah, apakah teman-teman di sini pernah merasa dimata-matai oleh sebuah iklan online? Nah, pernah ya? Nah, itu yang akan kita jawab di pertemuan 10 kali ini. Kenapa sih ketika kita berbicara sebuah produk, misalkan spesifik, misalkan kita bicara dengan teman tentang produk sepatu gitu. Gimana kalau kita beli sepatu untuk lari gitu. Tiba-tiba selesai percakapan, teman-teman buka medsos atau platform e-commerce, iklan yang muncul itu, yang pop-up iklan yang muncul di media sosial teman-teman itu adalah iklan sepatu. Pernah seperti itu ya? Nah, itu. Itu namanya dimata-matai. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena ada analisis data di dalamnya. Secara lebih lengkapnya saya akan jelaskan. Nah, analisis data itu dimulai dari pengumpulan sebuah data. Pengumpulan sebuah data bisa dikumpulkan melalui yang pertama itu formulir online, survei, dan analisis perilaku konsumen atau pengguna. Formulir online itu biasanya disebarkan melalui email. Seperti yang pernah kita pelajari, email marketing. Ketika teman-teman berkunjung atau membeli suatu produk di e-commerce, biasanya teman-teman akan diminta untuk membuat akun kan, agar proses belanjanya lebih mudah. Kemudian akan ada perintah untuk memasukkan email. Nah, biasanya ketika produk yang teman-teman beli itu mengadakan promo gitu, akan mengirimkan formulir online lewat email, dan itu namanya email marketing. Lewat formulir online yang diisi oleh konsumen atau pembeli,
itu sudah termasuk pengumpulan data oleh platform tersebut. Yang berikutnya adalah survei. Survei sekarang ini juga biasanya bersifat daring ya atau online. Pernah nggak teman-teman tiba-tiba bengong gitu, ada SMS muncul di handphone kalian, hai gitu, misalkan produk apa gitu, bisa luangkan waktunya sejenak, klik link ini, isikan biodata dan ikut survei, hadiah misalkan uang menanti kalian, seperti itu. Pernah ya? Itu adalah salah satu langkah perusahaan untuk melakukan pengumpulan data. Berikutnya adalah pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui analisis perilaku konsumen. Nah, analisis perilaku konsumen ini biasanya dari interaksi pelanggan dengan penjual. Dari komunikasi yang dilakukan, interaksi tatap muka yang ada, itu teman-teman sebenarnya datanya sedang dikumpulkan secara tidak langsung. Itu termasuk pengumpulan data yang terkait dengan pemasaran digital. Nah, kita akan masuk ke analisis data dalam pemasaran digital. Apa yang dimaksud dengan analisis data? Analisis data itu adalah proses pengumpulan data, mengolah, kemudian menginterpretasikan data tersebut dari berbagai saluran digital. Karena kita bicara pemasaran digital, artinya dari platform e-commerce teman-teman, dari website yang teman-teman kunjungi, kemudian dari email. Nah, itu dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan. Setelah diinterpretasikan oleh perusahaan atau entitas bisnis yang lainnya yang terlibat dalam pemasaran digital, itu biasanya akan diambil keputusan pemasaran, dan keputusan tersebut biasanya disebut dengan keputusan berbasis data. Analisis data yang keputusannya diambil berdasarkan data, itu si perusahaan akan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks lagi. Artinya, teman-teman ketika mengambil keputusan berdasarkan data yang teman-teman miliki, teman-teman tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau seperti gini. Saya rasa ada baiknya saya gitu. Tidak ada lagi pakai perasaan atau intuisi, semua berdasarkan data, semua by data. Interpretasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang pertama tadi melalui analisis data. Sebuah bisnis dapat mengidentifikasi tren yang tersembunyi dalam sebuah data. Data itu dalam bentuk apa biasanya kalau teman-teman ketahui? Angka bisa ya. Itu kalau angka itu biasanya dari survei. Misalkan kepuasan teman-teman membeli sebuah produk A gitu. Produk A dibeli, kemudian ada survei yang harus diisi untuk mendapatkan kupon belanja atau kupon diskon biasanya. Nah, dari kupon atau survei tersebut, teman-teman akan diminta untuk mengisi bagaimana perasaan teman-teman setelah membeli produk tersebut atau menggunakan produk tersebut. Nah, data yang berupa angka tadi itu masih data mentah. Misalkan tingkat kepuasan 5 sangat suka, 4 suka, 3 netral gitu biasanya kan. Nah, itu belum diolah. Setelah diolah menggunakan tools tertentu, misalkan SPSS atau statistik, itu makna-makna dari angka-angka tersebut akan muncul. Setelah diinterpretasikan, itu akan bisa membantu perusahaan atau entitas bisnis dalam memahami preferensi konsumen dan juga memahami perilaku konsumen. Seperti itu, interpretasi yang benar akan memberikan keputusan strategis dan taktis untuk sebuah bisnis. Jadinya seharusnya di era digital seperti sekarang ini tidak ada lagi perusahaan yang memutuskan strategi bisnisnya berdasarkan pengalaman semata atau senioritas semata atau berapa lama perusahaan tersebut berdiri. Semua harus by data. Data yang sudah dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat pula. Ketika nanti perusahaan salah menginterpretasikan data, keputusan yang diambil juga nanti akan berdampak negatif bagi perusahaannya. Biasanya keputusan yang berdasarkan data itu lebih efektif dalam mencapai
tujuan pemasaran. Ya, kita lanjut. Kita sekarang ke fungsi analisis data dalam pemasaran digital. Fungsi yang pertama itu adalah mengetahui perilaku konsumen. Misalkan teman-teman mengunjungi sebuah website produk pakaian. Gitu. Ketika kunjungan yang pertama, teman-teman misalkan langsung mengakses pakaian pria, gitu, untuk yang cowok-cowok nih, pakaian pria, kemudian yang casual. Kunjungan berikutnya di website yang sama itu akan muncul pilihan pakaian casual yang pertama. Pernah merasakan itu nggak? Atau teman-teman mencari produk di platform e-commerce, contohnya Shopee atau Tokopedia. Ketika lebih sering kita mencari sepatu, akan lebih sering muncul iklan atau produk yang ditawarkan ke kita itu sepatu. Itu kenapa masing-masing dari kalian, kalau kalian buka platform e-commerce kalian itu secara bersama-sama, tawaran produk yang ditawarkan itu bisa beda-beda. Pernah merasakan itu nggak? Misalkan kamu buka Tokopedia, gitu. Teman sebelahnya buka Tokopedia secara bersamaan. Yang satu yang keluar adalah barang-barang elektronik, yang satu yang keluar adalah fashion atau pakaian, seperti itu. Itu adalah berkat dari analisis data yang dilakukan oleh si platform e-commerce tersebut. Perilaku kita sudah diketahui berdasarkan misalkan durasi kunjungan, histori pencarian kalian seperti apa, seperti itu, produk apa yang paling sering dikunjungi, dan barang apa yang sering di check out, seperti itu. Fungsi berikutnya adalah evaluasi performa kampanye, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan iklan digital. Ketika sebuah perusahaan membuat iklan digital, itu perlu biaya apa enggak biasanya? Perlu. Ketika sesuatu yang membutuhkan biaya, seperti iklan digital ini, maka ketika di-publish ke masyarakat, itu tingkat keberhasilannya bagaimana? Untuk mengukur tingkat keberhasilannya itu diperlukan analisis data. Dari apa? Berapa orang yang mengklik iklan tersebut, kemudian berapa produk yang terjual akibat dari klik iklan tersebut. Biasanya kalau klik iklan yang pop-up itu diskonnya biasanya beda kan, seperti itu. Kemudian segmentasi pasar, itu fungsi analisis data yang berikutnya, di mana mengelompokkan audiens berdasarkan demografi, minat, lokasi, atau perilaku. Segmentasi pasar ini ceritanya teman-teman itu platform e-commerce-nya di tampilan depannya itu akan berbeda dengan teman-teman yang lain atau umur konsumen yang lain. Misalkan umur remaja seperti kalian, biasanya platform e-commerce yang sama itu isinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau orang tua gitu, platform e-commerce-nya bisa jadi yang dibutuhkan memang untuk orang tua. Itu berdasarkan demografi, umur, atau lokasi. Biasanya teman-teman mencari produk itu akan dilihat dari toko sekitar biasanya, kan? Dan pasar gitu. Kalau teman-teman lagi di Jawa, ketika buka aplikasi e-commerce, itu yang disuggest pertama itu adalah yang di sekitaran teman-teman. Kemudian personalisasi konten memberikan pengalaman pengguna yang lebih relevan berdasarkan data yang dikumpulkan. Itu yang tadi, setiap orang beda-beda kontennya walaupun platform yang digunakan sama. Kemudian prediksi tren menggunakan data historis untuk memprediksi perilaku pelanggan ke depan. Ketika teman-teman sudah check out barang tertentu, kira-kira apa yang teman-teman akan check out itu si platform e-commerce sudah mengetahui. Itu berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan. Nah, untuk menganalisis sebuah data pada platform e-commerce, website, itu ada tools yang digunakan. Itu namanya Google Analytics. Google Analytics yang free itu Google Analytics 4 atau Google Analytics 4. Itu alat gratis dari Google untuk menganalisis data website dan aplikasi. Nanti akan saya berikan contoh gambarannya. Ini adalah tools utama dalam digital marketing untuk melacak dan mengukur performa digital secara real time. Ya, jadi nanti ada grafik, ada demografi konsumen, ada umur seperti itu, ada negara. Itu tergantung dengan
pilihan-pilihan yang kalian setting di awal pada Google Analytics kalian. Nah, ini fitur-fitur penting pada Google Analytics. Ya. Ada real time, audience, acquisition, behavior, dan conversion. Real time menampilkan aktivitas pengunjung saat ini di situs. Saat ini itu real time. Teman-teman berkunjung di jam 13.00 gitu di salah satu website. Aktivitas teman-teman akan tercatat di website tersebut. Kemudian audience menyediakan informasi demografi, lokasi, perangkat, dan minat pengguna. Itu personalisasi. Sama dengan personalisasi dari konsumen itu sendiri. Audience di sini maksudnya adalah pelanggan atau konsumen. Kemudian acquisition menunjukkan sumber traffic dari media sosial, mesin pencari, referral, atau langsung. Nah, sumber traffic itu artinya apakah teman-teman mengetahui website tersebut dari media sosial atau dari sebuah link. Kemudian apakah teman-teman berkunjung ke website tersebut berdasarkan referral atau berdasarkan influencer yang memberikan link atau afiliator namanya ya. Kalau yang berjualan tapi memberikan link itu referral namanya. Kemudian dari atau secara langsung teman-teman butuh produk apa, teman-teman ketik nama websitenya. Itu bisa dianalisis oleh Google Analytics. Kemudian behavior menampilkan halaman yang dikunjungi, waktu kunjungan, dan alur navigasi pengguna. Nanti akan terdeteksi kalau pengguna daerah Bali atau Indonesia gitu, navigasi yang sering dikunjungi atau halaman-halaman yang sering dikunjungi yang mana gitu. Kemudian demografi dari umur, halaman-halaman mana saja yang sering dipilih itu akan tersedia di situ datanya nanti. Kemudian yang terakhir conversion, melacak goals atau tujuan seperti pembelian, pendaftaran email, atau klik pada tombol penting. Itu semua bisa dilacak. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Ini ada automated insight, new user for the campaign source. Nah, ada user baru yang mencoba mengakses website dari website apa ini? Sebuah produk penjualan ya, ada websitenya, user baru pun bisa dideteksi, kemudian user per menitnya itu berapa, kunjungan usernya 30 menit terakhir dari negara mana saja, ada yang dari USA, Argentina, Jerman, Indonesia, ada di peringkat 4 terbawah, kemudian Spanyol, kemudian grafiknya juga bisa teman-teman lihat di sini. Dalam ini grafik 7 hari terakhir, ada 971 user lama, user barunya ada 758 user, average engagement time, berapa lama nyantol di website tersebut, rata-rata orang ketika berkunjung ke website tersebut juga ada, itu 1 menit 19 detik. Kemudian total revenue, karena website ini tidak tidak mengambil keuntungan, total revenue-nya jadi 0. Kemudian di sini new user itu juga dibagi lagi organik, referral, sosial, atau berdasarkan email. Seperti yang saya jelaskan tadi. Organik artinya dia secara langsung memang mengakses website tersebut. Kalau referral berdasarkan rekomendasi dari orang lain, biasanya itu terkait dengan materi minggu lalu, itu dari afiliator biasanya. Pernah dengar afiliator ya? Masih ingat afiliator ya? Nah itu. Kemudian dari sosial media. Dan yang terakhir dari email juga bisa. Biasanya kalau teman-teman sudah memasukkan email di mana gitu, di platform e-commerce atau website, biasanya teman-teman dapat email-email promo seperti itu. Nah, ini berdasarkan user by country, ada petanya. Kemudian sessionnya, referral itu 480 session, organik 396, email itu 2 session. Nah, pertanyaannya muncul adalah kenapa dibuat dalam bentuk grafik seperti ini, peta seperti ini? Tujuannya apa? Coba bandingkan teman-teman diberikan data berupa angka mentah saja. Misalkan angka nih tanpa ada gambaran seperti ini, grafik atau tabel seperti ini. Lebih mudah mana membaca sebuah data? Dalam bentuk tabel dan grafik atau sebuah angka mentah yang ada di Excel?
Tampilan data ya. Nah, itu kenapa ketika disajikan dalam bentuk gambar atau grafik atau tabel, itu orang awam itu lebih mudah menyerap informasi yang disajikan oleh data tersebut. Nah, contoh penggunaan Google Analytics, misalkan seorang pemasar ingin mengetahui apakah campaign iklan Instagram berhasil membawa pengunjung ke website. Dengan Google Analytics, dia bisa melihat sumber lalu lintas atau traffic source dan konversi yang berasal dari Instagram. Nah, ini bisa dibilang referral ya. Referralnya dari media sosial Instagram. Ketika website tersebut terklik karena gara-gara teman-teman buka Instagram atau IG gitu, itu bisa tercatat di Google Analytics. Kemudian, contoh berikutnya, seorang pengelola toko online bisa melihat produk mana yang paling sering dilihat atau ditaruh di keranjang tapi nggak di check out. Nah, itu kita bisa tahu. Biasanya kalau platform e-commerce yang terupdate yang sekarang, dia akan mengirim pesan ke konsumen ketika konsumen tersebut hanya menaruh produk belanjaannya di keranjang tanpa check out. Pernah dapat pesan seperti itu enggak? Hai Kak, bisa di check out dong gitu. Produk kalian. Nah, itu berdasarkan salah satunya Google Analytics. Nah, tidak hanya Google Analytics, ada tools-tools lain yang bisa diintegrasikan dengan Google Analytics, seperti Google Ads dan Google Search Console. Google Ads itu untuk performa iklan berbayar, kemudian Google Search Console untuk melihat performa SEO. SEO yang seperti kita bahas di pertemuan 3 atau 4 itu. Nah, ini tampilan Google Analytics seperti yang tadi. Kalau teman-teman pertama kali membuat, itu harus buat account dulu, harus diisi datanya seperti ini. Ini yang versi free ya, yang versi gratis, seperti itu. Kemudian diisi biodatanya secara lengkap. Kemudian seperti ini tampilan back-end-nya. Nah, plugins yang free itu bisa disesuaikan dengan cakupan usahanya. Seperti ada pilihan-pilihan ini. Nah, ini. Tracking code sudah berhasil ditambahkan Nah. di blog WordPress. Laporan dari Google Analytics akan tampil dalam kurun waktu 12 hingga 24 jam. Nah, tampilannya bisa diakses dalam waktu 24 jam. Nah, itu dari pemasangan. Kemudian, bagaimana cara melihat trafficnya? Bisa dilihat di sini. Top active page, top location-nya di mana? Seperti ini. Nah, ini akan ditampilkan data seperti ini. Sesuai dengan data apa yang kalian butuhkan untuk usaha kalian. Seperti itu. Nah, nah. Nah, kalau all traffic, jadi semua disajikan. Seperti yang di slide sebelumnya. Keempat opsi tersebut bisa kamu gunakan untuk melihat secara detail traffic website kamu. Lanjut lagi, hal dasar yang wajib kamu ketahui ialah sumber mendaftarkan media sosial apa saja. Nah, media sosial juga bisa diintegrasikan ke Google Analytics. Ya. Oke. Ini analisis halaman webnya seperti yang saya tampilkan tadi di screenshot. Nah, Google Analytics juga akan memberikan saran berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Oke. Dari semua materi yang sudah saya jelaskan, apakah bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Nah, untuk assessment, itu kalian bisa akses LMS kalian di e-learning. Tugas sudah saya berikan, silakan dikerjakan. Waktu pengumpulannya itu sampai sebelum pertemuan minggu depan di pertemuan 11. Oke, silakan dicek, tugasnya ada di situ, silakan disubmit jawabannya. Itu terkait dengan materi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan pertemuan 10 kali ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Semangat pagi.